Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Malam, Pak. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Malam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Sekali lagi setelah ini baru kita ujian akhir ya. Judulnya malam ini adalah mengenai keramik. Ada yang tahu apa itu keramik? Keramik itu apa? Ada Benda yang yang pernah tahu? terbuat dari tanah liat, Pak. Tanah liat, ya betul. Keramik itu adalah tanah liat yang sering kita lihat. Jadi keramik itu termasuk engineering material, ya. Kalau dibilang engineering material, kira-kira dipasang di mana keramik itu? Kalau untuk engineering, ada yang tahu? Keramik untuk engineering itu apa kira-kira? Di mana yang kalian tahu? Ada engineering apa keramik di benda-benda engineering. Kira-kira di mana dipasangnya? Belum ada tahu? Ya, keramik itu contohnya dipasang di pesawat ruang angkasa. Ya, pesawat ruang angkasa itu memasang keramik pada bodinya supaya dia tahan panas. Atau di pesawat-pesawat yang berkecepatan tinggi itu ada lapisan keramiknya. Ya, jadi keramik itu bukan hanya digunakan di rumah ya, atau tuh apa namanya tegel ataupun untuk gelas ya, tapi juga digunakan untuk aplikasi-aplikasi engineering. Ya, kita lihat detailnya berikut ini ya. Nah, ini biasa kalian lihat ya, keramik untuk apa nih? Salah satunya nih, untuk toilet ya. Apa dia? Ada keramik untuk tegel, ada juga keramik untuk genteng. Itu disebut sebagai gerabah ataupun tanah liat gitu ya. Ada juga yang dibuat untuk macam-macam, ada bentuk teko. Ini juga dikatakan sebagai keramik. Nah, ini adalah pemakaian keramik untuk aplikasi kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini pasti kita jumpain di tempat kita ya. Ada yang untuk di toilet, untuk di lantai, untuk di atap, untuk di mana gelas segala macam. Itu semuanya adalah keramik. Nah, ini keramik yang canggih nih ya. Contohnya di pesawat ruang angkasa ini. Ini dilapisi oleh keramik ini ya. Hitam-hitam ini adalah keramik. Kepalanya ini juga keramik. Kemudian di apa namanya? eh, turbin ataupun airjet, mesin jet dari pesawat-pesawat tempur atau pesawat-pesawat besar itu juga dilapisin keramik ya. Di untuk engine-engine yang temperaturnya tinggi itu biasa juga pakai keramik. Karena keramik ini sifatnya apa? Tahan panas, tidak meleleh ya. Jadi kalau besi bisa meleleh, tapi keramik ini jauh lebih tahan terhadap temperatur tinggi. Makanya di bagian bawah ini, bagian bawah pesawat ruang angkasa, itu karena dia pada waktu menembus atmosfer itu sangat panas, maka dilapisi bawahnya itu dengan keramik. Sekebayang ya, keramik digunakan untuk pesawat, bukan untuk lantai kamar mandi ya, untuk lantai rumah, tapi di permukaan pesawat. Oke, jadi manfaat keramik itu luar biasa. Nah, ada juga keramik dipasang di mana nih? Di gigi, ya. Gigi-gigi palsu itu biasa menggunakan keramik atau logam-logam yang tidak berkarat. Tapi kebanyakan yang bagus itu adalah menggunakan keramik, ya. Seperti ini, gigi palsu menggunakan implan keramik. Alat-alat kedokteran yang canggih-canggih itu supaya dia tidak berkarat, sebagian menggunakan keramik juga, ya. Dan juga paling banyak di elektronik keramik itu. Kalau di elektronik keramik di mana dipasangnya, dipakainya? Ada yang tahu? Di sebelah mana keramik pada barang elektronik ini? Ada yang bisa tahu di sebelah mananya? Keramik di elektronik itu di mana aja, Pak? Halo? Ada yang tahu keramik di mana di barang elektronik ini? Disebut sebagai apa biasanya? Komponennya itu? Halo? Bisa tahu? Jawab. Silakan. Siapa? Keramik di dunia elektronik biasa digunakan di IC ya, Integrated Circuit yang kecil-kecil ini. Ini bahan bakunya adalah keramik. Jadi kalau tidak ada IC, barang-barang elektronik di dunianya tidak bisa berfungsi. Jadi keramik itu sangat vital
terutama untuk dunia elektronik. Ya, kalau tidak ada IC, entah bagaimana jalannya dunia ini. Ya, seperti itulah. Ya, kemudian satelit yang berputar mengelilingi bumi, yang mengelilingi eh, tata surya, itu juga menggunakan keramik. Ya. Nah, sel-sel surya itu, ya ini sel surya itu menggunakan bahan keramik. Jadi keramik ini sudah sangat luas dipergunakan baik dunia kesehatan, dunia industri elektronik, dunia dirgantara, kesehatan dan sebagainya. Ya. Nah, keramik itu apa sih? Keramik itu merupakan unsurnya adalah silikon. Ya, ini adalah silikon. Jadi yang merah-merah ini adalah silikon, yang putih ini adalah oksigen. Jadi ini satu apa namanya? eh Kalau di sini empat oksigen, silikon yang putih ya, empat oksigen yang merah di di apa dicantelin oleh apa silikon dicantelin oleh oksigen. Jadi ini namanya SiO4 atau silika ya. Silikon tetrahedra SiO4. Ini susunan aslinya, susunan basic dari keramik dalam bentuk atom. Kemudian kalau dia bergabung, jadi seperti ini ya. Jadi dalam bentuk yang lebih besar, atom-atom ini bergabung. Jadi beberapa bagian tetap dengan unsur satu oksigen, empat silikon. Nah, silikon inilah yang dikatakan sebagai unsur utama dalam keramik, ya, yang kebanyakan kita guna. Contohnya yang dikatakan silikon itu apa? Kata sebut silika, itu kan pasir gitu ya. Pasir silika, itu juga mengandung silikon. Nah, kalau kita perbesar lagi, tadi yang unsur atomnya tadi kita banyakkan, ini adalah potongan dari quartz ataupun kristal pada jam, ya, baterai ataupun quartz. Ya. Dan kalau dilihat dalam bentuk apa namanya kristal seperti ini. Ya. Jadi kristal silikon itu ya seperti lah, seperti kalau kita lihat seperti diamond gitu ya kalau dipotong. Ini adalah potongan dari atom untuk keramik yang terdiri dari silikon dan oksigen. Nah, keramik ini karena dia terdiri dari ikatan-ikatan ion, ya, ini ikatan ionnya. Ya, contohnya keramik itu CaF2, manganis oksida, NaCl atau garam, alumina, ini silika juga, kemudian seng, ya. Jadi kalau kita lihat semua ini adalah ikatannya kebanyakan adalah ikatan ion. Jadi keramik ini biasanya terdiri dari dua unsur, ya paling tidak ya ada dua unsur. Contoh ini CaF, MgO ya. Jadi kebanyakan adalah ikatannya masuk ke ikatan ion atau ikatan kovalen, tergantung kekuatan ikatannya. Ada juga yang ikatan metal ya. Ini adalah contoh-contoh eh, molekul keramik ya. Nah, secara kestabilan kristal ini ada berbagai macam bentuk keramik apa berbentuk kristal ya. Ini adalah ikatan yang dikatakan stabil, tapi kalau yang di tengahnya itu kecil sekali, ini cenderung dikatakan tidak stabil. Ya, jadi ada ikatan yang stabil, ada yang tidak stabil. Yang tidak stabil itu artinya apa? Dia yang misalnya gampang untuk apa namanya berubah gitu ya, atau mudah untuk dekompos ya, jadi mudah bereaksi. Itu dikatakan sebagai unstabil. Ya. Jadi ukuran-ukuran ionnya makin kecil, maka kecenderungannya dia makin tidak stabil. Ya, contohnya yang paling kecil di sini adalah ini ya aluminium. Aluminium itu paling kecil. Jadi cenderung dia tidak stabil kalau membentuk ikatan. Ya, kalau silikon ini ada yang lebih kecil dari ini 0,05, silikon 0,04 lebih kecil lagi ya. Ini adalah bagaimana dia mengikatkan diri dengan atom-atom yang lain. Kemudian kalau kita ke struktur struktur kristal, ini ada bermacam-macam bentuk kristal ya. Ini kalau disebut sebagai kristal AX. AX ini artinya ada dua unsur ya.
unsur A dan unsur X. Ya. Nah, macam-macam ikatan yang seperti ini. Contohnya nih kristal garam. Garam termasuk juga keramik ya. Na dengan Cl. Ada unsur CsCl, Cs cesium dengan chloride atau zinc, zinc dengan apa? Silikon ya disebut ZNS, zinc sulfur, sorry, zinc sulfur. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau kita lihat ini adalah dua dua macam atom yaitu A dan atom X ya. Nah, kalau dia berbentuk tiga itu disebut sebagai AX. Ada juga AX, ada yang berbentuk ABX. Nah, kalau disebut ABX berarti ada tiga unsur. Tadi ini dua unsur, ya. Dan ini ada contohnya tiga unsur. Jadi ikatan disebut sebagai ABX. Nah, kalau dilihat dari tadi, ya, kalau kita lihat contohnya nih garam dapur itu ikatannya adalah AX, contohnya NaCl, MgO gitu ya. Ada juga yang tiga, contohnya jenis kristal perovskit, ya, AbX3. Contohnya ini ya, BaTiO3, SrZO3. Ada lagi eh, spinel, ini juga MgAlO4 ya. Jadi paling tidak dia kristal keramik ini ada dua ya, AX, kebanyakan adalah tipe AX, dan kalau dia tiga disebut sebagai tipe AbX. Ya. Dan masing-masing kalau kita lihat bentuk kurvanya, bentuk kristalnya adalah ini ya. Ada FCC, ada simple kubik. Nah, ini kembali lagi ke silika ya. Atau disebut yang paling banyak adalah disebut silika keramik. Jadi keramik silika ini paling kecil ya, di tengah-tengah di, diikat oleh oksigen. Ini merupakan eh, pembentuk utama jenis keramik di permukaan bumi, ya, silikon lah paling. Jadi kalau kita sebut silikon itu adalah silika, ya, yang dibuat untuk apa tadi? Untuk barang-barang elektronik itu semuanya adalah silikon, ya, atau disebut pasir silika. Ya. Jadi ikatannya macam-macam, ada yang SiO4, ada Si6O, ada Si2O7 ya. Jadi bermacam-macam bentuk ikatan dan juga hasil ikatan ini menghasilkan sifat yang berbeda-beda. Nah, contohnya kita lihat clay. Kalau disebut clay itu adalah bahan utama untuk bikin semen, ya. Nah, ini contohnya adalah batunya seperti ini, putih ini disebut sebagai clay. Ya, pembentuknya apa? Pembentuknya adalah aluminium oxide sama silikon oxide. Ya, ada unsur silikon, ada unsur aluminium. Nah, ini merupakan disebut sebagai kaolinet clay, ya, kaolin, ya. Kalau disebut kaolin itu inilah ya biasanya untuk batu kapur itu disebut kaolin. Kemudian ada lagi kristal karbon. Nah, ini merupakan keramik juga karbon ini ya. Kalau karbon itu dibentuk hanya oleh C atau unsur karbon. Jadi ini bentuk kristalnya jadi bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk seperti ini untuk diamond segi empat, dan untuk grafit itu seperti ini penta ya, berbentuk segi enam. Ya. Dan ini adalah diamond dan ini adalah grafit. Karena berbeda bentuk strukturnya, maka berbeda pula sifatnya ya. Kalau kita ketahui grafit itu rapuh, ya seperti pensil itu, mata pensil itu rapuh, itu grafit atau batu bara ya. Kalau dipencet-pencet pun hancur ya. Tapi kalau yang diamond ini apa namanya susunannya sangat berbeda dan dia sangat keras ya, lebih keras dari apa namanya besi ya. Kemudian seperti juga logam, di keramik itu ada juga namanya ketidaksempurnaan. Lagi-lagi ketidaksempurnaan dalam keramik ini bukan arti kelemahan ya. Jadi ketidaksempurnaan dalam keramik atau dalam material itu sengaja dibuat tidak sempurna, artinya sesuatu yang disisipkan atau ditambahkan atau dikurangin. Jadi ketidaksempurnaan pada material itu pada pada dasarnya adalah untuk apa namanya? Untuk membuat material itu mempunyai sifat tertentu. Nah, ini contohnya untuk keramik adalah seperti ini.
ada yang kosong, ada yang berpindah, ada yang double ininya silikonnya, ya, ada yang berbentuk apa namanya seperti ini, ada yang seperti ini juga ya, ada dua pindah ke sini gitu ya, ada yang ininya kosong gitu ya. Nah ini semuanya adalah sesuatu yang dikatakan imperfection. Imperfection dalam arti ini yang akan digunakan untuk memodifikasi keramik ya. Nah, keramik juga dicampur seperti kita kalau kita sering lihat apa eh, tanah lempung itu dicampur air. Jadi biasanya mediumnya adalah air gitu ya. Jadi keramik bisa dicampur-campur atau diadon istilahnya, diadon di apa namanya di tepung. Saya ada tepung. Kalau kita buat kue itu tepung gandum dicampur gula, dicampur garam, kan masing-masing semua tepung. Nah, begitu juga keramik. Jadi keramik ini contohnya keramik aluminium dicampur dengan keramik CR, gitu ya. Kemudian keramik magnesium dicampur dengan keramik aluminium. Dan ini campuran ini seperti kita pelajarin di kemarin di material itu dibahas dalam fase diagram. Jadi kalau kita mau mencampur sesuatu pasti menggunakan namanya fase diagram. Sehingga di sini kita tahu temperatur apa namanya cairnya, temperatur eh, tertentu di mana campuran itu mempunyai apa komposisi yang berbeda ya seperti yang kemarin kita bahas di kuliah sebelumnya ya. Dan keramik juga ada sifat mekaniknya ya, contohnya kalau kita lihat ada namanya sifat kalau keramik itu cenderung rapuh ya, brittle fracture, jadi sifat pecahnya itu ada. Jadi kalau dilihat dominan keramik adalah kalau di logam yaitu daktil, kalau di keramik itu sifat dia rapuh tadi ya. Pada kekuatan berapa dia mulai rapuh? Wah, ini ada di sini ya. Kekuatannya pada berapa dia nilai rapuh ya. Ini frekuensi of fracture, kita lihat frekuensi fracture itu makin tinggi pada di sini ya kan. Yang paling tengah ini ya, ini dikatakan sifat mekanikal dari keramik. Ada dalam keramik itu namanya ilmunya disebut sebagai fraktografi. Artinya bagaimana sebaran pecahannya. Contohnya kalau kita lihat di mobil, kaca mobil, itu frakturnya itu tidak langsung apa? Tidak langsung meremukkan kaca mobil, ya. Tapi kalau kita sifat apa namanya di kaca di rumah, kalau kita pukul, dia langsung pecah tajam. Kalau di kaca mobil pecah tumpul. Nah, itu dikatakan sebagai sifat fraktografi. Ya, jadi fraktografi ini membahas tentang apa namanya kalau dia pecah seperti apa retakannya. Nah, ini ya contohnya musa asal mula pecah kemudian menyebar gitu ya. Kalau yang ini asal mulanya panjang, ya asal mulanya ini seperti ini. Jadi ada yang berupa titik, ada yang berupa garis. Nah, ini dibahas ilmunya dalam namanya fraktografi. Ya. Nah, sifat fraktografi ini dipelajarin untuk kalau misalnya untuk kaca-kaca yang tidak boleh membuat tajam, nah itu dilapisin apa sehingga contohnya kaca mobil dia cenderung menjadi seperti pecahan-pecahan kecil, ya sehingga tidak membahayakan manusia. Kemudian ada lagi sifat daya tekan, ya stres. Kalau kita kemarin, kalau kita lihat kurva metal, dia ada bengkoknya ya. Kalau keramik itu lurus saja, ya, dan lurus kemudian pecah. X ini artinya pecah. Jadi keramik itu cenderung tidak bertambah apa namanya, hanya pada batas elastis. Jadi tidak bisa dia memanjang, ya. Jadi kalau besi itu bisa ada sifat memanjangnya, ya, sifat plastisnya. Kalau gelas ataupun keramik hanya pada sifat elastis. Melebihi dari sifat itu dia pecah atau atau patah. Nah, ini disebut sebagai stress strain behavior. Caranya gimana? Kalau metal itu kemarin kita tarik, kalau ini ditekan, ya, ditekan, kemudian kita ukur lendutannya berapa, berapa perubahannya. Nah, itu cara mengukur stress strain behavior untuk keramik, ya. Kalau metal kemarin kita tarik, kalau ini ditekan, ya. Kemudian kalau keramik kan pasti lebih keras daripada besi ya, ataupun dari metal.
Nah, karena dia keras, dia cenderung getas ataupun brittle. Nah, ini adalah ukuran-ukuran kekerasan dari apa keramik. Kalau kita lihat kekerasan yang paling tinggi itu adalah karbon, sorry, diamond, ya, diamond karbon. Itu sampai 130 HV atau Vickers. Kalau yang lain-lain itu di bawah itu jauh ya, masih istilahnya keras tapi tidak sekeras intan. Ya, ini dari segi kekerasan. Ya, kita lihat ukurannya adalah ada Vickers di sini ya, ada knob, ada Vickers, ada Brinell, tapi dalam tabel ini adalah Vickers ya. Yang paling rendah adalah ini soda lime. Dia termasuk keras tapi rapuh. Ya. Kemudian kita lihat proses pembuatannya. Ya, kalau kita lihat di apa namanya di video-video itu, biasanya gelas itu dipanaskan, ya, dipanaskan, kemudian dia melunak, kemudian baru dia ditarik, ya. Jadi dibentuk atau ditekan. Jadi kalau kita lihat ya, ini kita lihat di buku tuh ya, ada bab 12, bab 13. Di sini ada titik-titik anu ya, titik-titik pembentukannya ya. Ada titik cair disebut melting point, kemudian ini working ring. Jadi kalau gelas itu kan kadang sudah meleleh baru dibentuk disebut working ring. Kemudian ada lagi titik melunak. Ini kalau mau dicampur-campur ya dicairkan dulu. Kemudian titik annealing. Kemudian ada lagi titik strain. Ya. Nah ini biasanya pada proses pengolahan pemasakan gelas ini bermacam-macam ini kalau dia mau dicairkan sampai ke titik annealing ini. Ya. Kalau di mulai lunak, dia katakan softening. Kalau udah dibentuk masuk ke titik working. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah cara mengolah gelas berdasarkan temperatur dan berdasarkan viscosity-nya. Jadi viscosity-nya itu artinya kekentalannya itu ya. Viscosity-nya makin mudah itu makin eh, apa namanya makin tinggi temperatur ya, makin viskos ya. Seperti itu ya. Nah, keramik dibagi beberapa klasifikasi ya. Ada gelas, ada clay, ada refractory, ada abrasif, ada semen, ada karbon, ada juga advanced ceramics. Nah, ini semuanya sudah kita kenal ini kebanyakan. Ya, kita lihat apa itu gelas. Nah, ini gelas. Artinya yang transparan itu disebut sebagai gelas. Contohnya kacamata keramik. Ya, ini terbuat dari gelas atau gelas gelas kaca yang transparan ataupun gelas lah pokoknya. Itu disebut sebagai keramik yang transparan. Ya, ada lagi keramik yang gelas tapi tahan panas. Nah, ini contohnya adalah pirek. Ya, gimana cara membuatnya dia tahan panas? Ini cara membuatnya ya. Dicairkan, kemudian diturunkan, ditahan, diturunkan, ditahan, dinaikkan lagi, tahan, naikkan lagi, kemudian ditahan, diturunkan lagi. Nah, ini jadi menjadi gelas keramik. Jadi kekuatannya sama dengan kekuatan gigi katanya. Ya, gelas yang seperti ini. Ini adalah temperatur time untuk pembuatan keramik tahan panas. Ya, untuk yang kita sering pakai di rumah biasanya seperti ini cara membuatnya. Ada lagi disebut clay atau tanah lempung. Nah, ini yang zaman dulu barangkali sering dipakai ya gelas-gelas gerabah ya. Ada yang untuk alat-alat masak. Nah, ini disebut gerabah. Atau kita lihat di rumah itu pakai apa? Bata, bata merah. Atau juga genteng. Ini disebut sebagai bahan clay. Clay itu tanah liat ya. Ada lagi keramik namanya refraktori. Nah, ini barangkali baru buat kalian. Refraktori itu adalah batu bata untuk menahan panas. Biasa di tungku-tungku apa? Tungku-tungku pabrik-pabrik itu. Biasa dinding-dinding cerobongnya itu atau apa namanya? Tungku-tungkunya dikasih keramik. Nah, ini disebut sebagai keramik tahan panas atau refraktoris ya. Seperti masang keramik lah, tapi fungsinya untuk menahan panas. Nah, ada lagi keramik yang sering digunakan ya bagi yang sering bekerja di bidang ini ya. Misalnya dalam blasting sebelum painting itu di blasting atau di amplas ya atau di gerinda apa nih digosok gitu. Nah, ini dikatakan sebagai keramik ya yang sifatnya abrasif atau mengikis ya. Jadi ini juga digolongkan keramik. Kalau yang sering kita pakai itu biasanya kertas amplas itu. Ini untuk membersihkan kalau blasting ini biasanya untuk membersihkan apa permukaan besi sebelum dicat.
disebut sebagai blasting. Ini pasir-pasirnya ya. Nah, juga semen. Semen digolongkan juga sebagai keramik ya. Campuran dari eh, apa namanya kalau kalau apa kalau Apa sih namanya? kaulin ya. Kemudian limestone. Nah, ini di dimasak gitu ya. Pabrik pabrik semen bahan bakunya itu adalah keramik apa namanya? Clay gitu ya. Clay sama kaolin. Jadi keramik semen juga termasuk jenis keramik ya. Nah, juga karbon. Nah, karbon ini contoh yang sederhana dipakai di lapisan untuk masak kita itu. Bagi yang punya peralatan dapur yang istilahnya anti lengket, itu yang membuatnya tidak lengket salah satunya adalah keramik. Atau yang peralatan-peralatan mesin yang perlu temperatur tinggi juga menggunakan karbon. Atau juga bisa untuk alat apa namanya alat-alat proses bahan kimia ya seperti ini ataupun jam tangan bisa juga menggunakan bahan karbon. Ya. Nah, berikutnya adalah jenis keramik ini adalah keramik-keramik yang canggih ya. Ada sebut nanokarbon, ada sebut nanokarbon tube, nanokarbon material, ada juga disebut mikro elektromekanik system. Ya, ini 100 mikronnya sebesar ini. Jadi seperti mesin mesin mikro ya. Jadi mesin yang berukuran mikro. Nah, itu disebut bagian dari nanokeramik. Ya. Kemudian sifat gelas ya, ada yang sifat gelas itu ada yang apa namanya transparan ya, ada gelas yang agak pudar gitu ya. Ini adalah temperatur berbentuk gelas. Ini ada temperatur untuk apa kristal, kemudian ada temperatur berbentuk gelas. Jadi cara membuatnya itu akan membuat dia jadi transparan atau menjadi tidak transparan ya. Jadi bergantung kepada cara pembuatan ataupun temperaturnya ya, cara memasaknya seperti itulah ya. Nah, ini gelas sifat-sifat gelas ya. Jadi gelas itu bermacam bentuknya ya, bermacam unsurnya. Ada yang dari gelas silika, ada yang fuse silika, ada yang borosilikat gelas, ada yang soda lime glass. Jadi masing-masing gelas ini seperti juga logam mempunyai apa namanya mechanical properties yang berbeda-beda. Ya, artinya temperatur berbeda-beda untuk membentuk gelas tersebut. Ya, ini temperatur dan kekentalannya. Ya, oke. Jadi makin tinggi temperatur dia makin apa? Makin makin cair gitu ya. Kalau dia makin dingin dia makin kental. Seperti inilah ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian gelas. Nah, gelas tadi kita keramik, sekarang gelas. Gelas itu cara membuatnya bermacam-macam juga ya. Contohnya ini eh, ditekan, ya, gelas forming, ya, fresh and blue. Nah, ini seperti buat gelas. Ada juga gelas yang dicairkan ini buat keping-kepingan gelas ya. Contohnya untuk kaca-kaca seperti ini ya. Ditarik ya, gelas forming drawing. Drawing ini artinya ditarik ya, bukan digambar ya, gelas drawing ya. Cairannya dilelehkan kemudian dibentuk sebagai keping-kepingan ya. Ada juga heat treatment. Nah, gelas-gelas yang tahan tekanan, contohnya gelas-gelas pintu ya, pintu office apa yang bisa jadikan pintu-pintu itu, atau gelas-gelas yang tebal tapi kuat, itu disebut sebagai gelas yang sudah di heat treatment. Jadi ada gelas namanya gelas tempering, itu gelas yang sangat kuat ya. Nah, berikutnya adalah batu clay atau mineral lempung ya. Jadi mineral lempung ini ya sering dipakai zaman dulu ya untuk membuat segala macam peralatan. Oke, ini hampir selesai waktunya. Nanti kita lanjut dengan link yang kedua ya. Jadi ini hampir selesai. Nanti kita tunggu untuk eh, tiga berapa menit lagi, tinggal satu berapa detik lagi. Jadi clay itu kalau kita lihat tanah lempung ya, ini merupakan bahan yang istilah tradisional, dia berbentuk apa coklat warnanya, kemudian dikasih air, kemudian
Setelah selesai dibentuk dibakar ya. Ini adalah cara yang paling apa namanya